Silahkan ulasan video ini disimak dengan baik. Bila ada yang perlu dikomentari atau dikritik, silahkan substansinya saja. Berikan sanggahan secara ilmiah dan tidak menyinggung hal-hal yang bersifat fisik. Sebab secara fisik, kita semua adalah makhluk cucu anak Nabi Adam yang telah dimuliakan Allah, walaqad karramna bani Adam. Mengkaji ilmu nasab tidak sama dengan mengkaji ilmu fikih. Ilmu nasab mengharuskan adanya catatan dari masa ke masa yang tidak terputus dan juga harus ada dalil yang qat'i atau pasti. Ilmu nasab adalah ilmu pasti yang ada standarnya secara internasional. Bisa diuji secara genetika di laboratorium, seperti uji sampel untuk mengetahui suatu penyakit. Berbeda dengan ilmu fikih. Ilmu fikih itu, semua bahasannya adalah zonni atau sangkaan yang dapat diyakini sebagai kebenaran untuk diamalkan. Jadi, ilmu fikih itu, pokok bahasannya adalah zonni untuk diamalkan, tidak untuk diperdebatkan. Bagi yang mau percaya atau yang mau mengikuti, silakan diikuti dan diamalkan mana yang Anda yakini. Karena pembahasan di dalam ilmu fikih itu zonni atau sangkaan. Maka wajar bila di dalam ilmu fikih itu terdapat perbedaan pendapat atau ikhtilaf, sehingga dalam ilmu fikih itu sendiri ada beberapa mazhab yang dapat diikuti oleh umat Islam. Namun, fikih itu ilmu tersendiri yang tidak bisa dipergunakan untuk menetapkan nasab. Seperti halnya Buya Yahya yang menolak atau tidak membenarkan uji DNA. Bagaimana Buya Yahya menetapkan nasab? Menggunakan ilmu waris yang masih dalam cabang ilmu fikih itu, di mana, kata Buya, anak bisa ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan syuhroh wal istifadoh. Yang pasti, orang itu akan tahu siapa bernasab kepada siapa. Karena anak itu dilahirkan di suatu tempat yang pasti bisa dikenali oleh tetangga, oleh saudara-saudaranya, dan masyarakat sekitarnya, bahwa anak itu hidupnya semasa, atau paling jauh 1 generasi atau 2 generasi. Maka, penetapan nasab sebagai ahli waris itu bisa digunakan berdasarkan pengakuan tetangganya atau saudaranya, atau orang yang tua yang ada di tempat itu. Buya Yahya mengakui nasab Habib, tetapi dia sendiri tidak dapat membantah kajian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Padahal, semua itu akan dipertanyakan dan sekaligus juga dituntut pertanggungjawabannya. Bagi saudara yang mengaku-ngaku Habib, juga akan dipertanyakan apa bukti pengakuan saudara, mana dalil catatan urutan-urutan nasab saudara menyambung sampai kepada Rasulullah. Itulah yang akan pasti dipertanyakan kepada saudara. Dan kita umat Islam yang mengakui seseorang adalah turunan Rasulullah, oleh karena ilmunya tinggi, maka orang yang mengakui tersebut sama akan dipertanyakan atas dasar apa saudara mengakui orang tersebut sebagai Habib. Jika saudara mengakui si fulan itu Habib karena saudara berguru dan mendapatkan ilmu darinya, maka pengakuan saudara atas ketersambungan nasab Habib tersebut kepada Rasulullah tidak bisa diterima, walaupun dia seorang alim, harismatik, dan berkaromah. Sebab ilmu itu bisa dicari, kemuliaan bisa ditingkatkan, bahkan karomah juga bisa didapat dengan riadoh. Tetapi, nasab itu tidak akan pernah bisa didapat, apalagi dengan rekayasa. Sebab, itu adalah ketentuan Allah dan harus tercatat. Jadi, bagi Anda yang mengaku-ngaku Habib, Anda akan dimintakan bukti secara sah. Dan bagi Anda yang mengakui bahwa seseorang itu Habib, juga akan dipertanyakan atas dasar apa Anda mengakuinya sebagai Habib. Oleh sebab itu, sebelum saudara-saudara terlanjur sesat karena kebodohan saudara, sebelum kita terlanjur sesat karena kebodohan kita soal Habib, sehingga kita terperdaya oleh perilaku oknum Habib, maka mari kita pahami karya ilmiah tulisan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani berikut ini. Inilah silsilah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Ahmad Al-Muhajir. Nama-nama ini dalilnya pasti
dan tidak terbantahkan, serta diakui kesahihannya secara mutlak. Baru pada urutan nasab berikutnya, dari keturunan Ahmad Al-Muhajir inilah nasab turunan Nabi Muhammad SAW dipertanyakan. Di mana Ahmad Al-Muhajir punya anak bernama Abdullah atau Ubaidillah yang menjadi Datuk Ba'alawi, datuk para habaib yang ada di Indonesia. Bagaimana bisa dipertanyakan dan bahkan ditolak, serta tidak diakui? Sebab, ada keterputusan nasab Datuk Ba'alawi ini pada Abdullah yang dicantolkan atau disambungkan dengan Ahmad Al-Muhajir berikut penjelasannya. Pada abad keempat, yakni di mana Ahmad Al-Muhajir wafat tahun 345 Hijriah, nama Ahmad Al-Muhajir menurut catatan nasab pada abad keempat ini, dipastikan Ahmad Al-Muhajir tidak mempunyai keturunan bernama Abdullah. Bila pada abad keempat, Abdullah tidak tercatat sebagai anak Ahmad Al-Muhajir, mari kita lihat abad berikutnya, yaitu abad kelima. Ternyata kitab-kitab nasab abad kelima Hijriah pun hanya mencatatkan seorang anak Ahmad Al-Muhajir bernama Muhammad. Artinya, di abad kelima Hijrah itu tidak pernah tercatat dalam kitab nasab nama Abdullah atau Abdullah sebagai anak Ahmad Al-Muhajir. Berarti 100 tahun sudah berlalu antara abad keempat sampai abad kelima. Tidak ada catatan apapun yang menyebutkan Abdullah sebagai putra Ahmad Al-Muhajir. Begitu juga pada abad ke-6, tidak ada satu kitab nasab pun yang menyebutkan bahwa Abdullah adalah putra dari Ahmad Al-Muhajir. Justru, kitab-kitab nasab yang ada pada abad ke-6 menyebutkan bahwa Ahmad Al-Muhajir mempunyai 3 putra bernama Muhammad, Ali, dan Husain, dan tidak ada satupun yang menyebutkan bahwa Abdullah atau Ubaidillah sebagai anak Ahmad Al-Muhajir. Kini semakin jelas, 200 tahun sudah antara abad ke-5 dan ke-6, tidak ada yang menyebutkan Abdullah atau Ubaidillah sebagai putra Ahmad Al-Muhajir. Sekarang kita beralih ke abad berikutnya, yaitu kitab-kitab nasab yang ada di abad ke-7. Ternyata pada kitab-kitab nasab abad ke-7 juga menyebutkan bahwa Ahmad Al-Muhajir hanya mempunyai 1 putra bernama Muhammad. Kitab di abad ke-7 ini juga sama sekali tidak ada satu kitab pun yang mencatat bahwa Ahmad Al-Muhajir mempunyai putra bernama Abdullah atau Ubaidillah. Berarti, kitab-kitab abad ke-7 ini, nama Abdullah tidak tercatat sebagai anak Ahmad Al-Muhajir. Sudah berlalu sekitar 300 tahun, antara abad ke-6 sampai abad ke-7, nama Abdullah atau Ubaidillah tidak pernah tercatat sebagai anak Ahmad Al-Muhajir. Berikutnya, kitab-kitab nasab abad ke-8 Hijriah juga menyebutkan bahwa putra Ahmad Al-Muhajir hanya 1, yaitu Muhammad, dan tidak ada kitab-kitab yang menyebutkan kalau Ahmad Al-Muhajir punya putra bernama Abdullah atau Ubaidillah. Berarti, antara abad ke-7 sampai ke-8 ini telah berlalu 400 tahun, nama Abdullah atau Ubaidillah tidak pernah tercatat sebagai anak dari Ahmad Al-Muhajir. Dan kembali pada abad ke-8 ini, tidak ada catatan, tidak ada tulisan, tidak ada pengakuan kalau Abdullah sebagai putra Ahmad Al-Muhajir. Kemudian kitab-kitab yang ada di awal abad ke-9 Hijrah juga tidak ada satupun kitab yang menyebutkan bahwa Abdullah adalah putra Ahmad Al-Muhajir. Artinya, antara abad ke-8 sampai abad ke-9, setelah 500 tahun berlalu, nama Abdullah atau Ubaidillah kembali tidak tercatat dalam kitab-kitab nasab bahwa Abdullah sebagai anak dari Ahmad Al-Muhajir. Inilah faktanya bahwa kitab-kitab nasab yang ada di abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, dan abad ke-9 tidak ada satupun yang menyebutkan bahwa Abdullah sebagai putra Ahmad Al-Muhajir. Hal ini memberikan konfirmasi kepada kita bahwa selama 600 tahun, Abdullah yang menjadi datuknya habaib di Indonesia ini tidak pernah ada, tidak terdeteksi,
dan tidak satupun para penulis nasab di masa itu yang tahu nama Abdullah sebagai anak Ahmad Al-Muhajir. Bisa dibayangkan, selama 600 tahun, tidak tercatat dan tidak ada yang tahu. 600 tahun pula tidak ada bukti manuskrip yang menyebutkan Abdullah adalah putra Ahmad Al-Muhajir. Namun tiba-tiba, di akhir abad 9 Hijriah, muncul nama Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir disebutkan dalam kitab An-Nufhatul Ambariyah, karya Muhammad Qadim bin Abil Futuh Al-Yamani. Dari akhir abad ke-9 ini, lalu bermunculan nama Abdullah. Terutama pada abad ke-10 Hijriah, nama Abdullah mulai disebut-sebut sebagai keturunan Ahmad Al-Muhajir. Padahal penyebutan nama itu hanya berdasar pada catatan secari kertas yang ditulis oleh Sayyid Muhammad As-Samarkandi dalam kitab Tuhfatut Thalib Bimakrifati Men Yantasib Ila Abdillah wa Abi Thalib. Untuk meyakinkan pembaca kalau Abdullah atau Ubaidillah adalah putra Ahmad Al-Muhajir, Sayyid Muhammad As-Samarkandi yang menyebutkan nama Abdullah sebagai keturunan Ahmad Al-Muhajir, Sayyid Muhammad As-Samarkandi menyatakan bahwa Ahmad Al-Muhajir itu punya putra bernama Muhammad. Lalu Sayyid Samarkandi diam dan meneruskan keterangannya bahwa Ahmad Al-Muhajir mempunyai anak yang lain, tetapi beliau tidak menyebutkan sebagai nama yang jelas. Dengan demikian, penulis kitab ini mencoba menggiring opini bahwa Ahmad Al-Muhajir mempunyai anak yang lain. Anak lain yang dimaksud itu kemudian diberi catatan, di mana catatan tersebut diisi dengan nama Abdullah. Nama Abdullah inilah kemudian menjadi populer di kalangan Ba'alawi yang diklaim sebagai datuk mereka sejak abad ke-14 Hijriah yang disebutkan dalam kitab As-Samsud Dohiroh ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Masyur, wafat tahun 1320 Hijriah. Dengan penjelasan sesingkat ini, selama 600 tahun tidak pernah ada catatan. Lalu di akhir pada abad ke-9 ditemukan catatan sobekan kertas yang tertulis bahwa Ahmad Al-Muhajir mempunyai anak lain, dan anak lain tersebut diisikan nama Abdullah yang dicantolkan sebagai anak Ahmad Al-Muhajir. Yang menjadi pertanyaan kemudian, apakah bisa catatan anak santri yang hidupnya jauh berabad-abad mengisi catatan itu lalu dijadikan dasar penetapan nasab? Apakah bisa secara ilmiah keturunan Rasulullah bernama Ahmad Al-Muhajir yang sudah 600 tahun berlalu, yaitu pada abad keempat, tanpa ada bukti catatan yang mutawatir, sambung menyambung dari generasi ke generasi, tanpa ada manuskrip sejarah, tiba-tiba pada tahun 880 Hijriah, pada akhir abad ke-9, bisa menyambungkan nama Abdullah kepada Ahmad Al-Muhajir? Ini adalah pertanyaan yang harus dijawab oleh siapapun yang mengaku-ngaku keturunan Rasulullah. Selama pertanyaan ini tidak pernah terjawab, maka jangan pernah lagi para Habib Ba'alawi itu mengaku-ngaku sebagai turunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika Robitoh Alawiyah masih ngotot memaksa umat Islam Indonesia untuk mengakui sebagai keturunan Rasulullah, maka tunjukkan bukti-bukti, terutama kitab nasab yang ditulis pada abad keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, awal abad ke-9. Kalau tidak bisa membuktikan itu semua, maka ada cara lain yang bisa dilakukan para Habib Ba'alawi, yaitu dengan melakukan tes DNA dengan jujur, lalu publikasikan kepada seluruh umat Islam Indonesia. Kalau tidak, sekali lagi, jangan pernah lagi para Habib Ba'alawi mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah.